Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bertanya, saya dan suami hidup harmonis. Setelah usia tua, kami berdua diserang penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau, meringankan beban dan memberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Saya kanker payudara sedangkan suami stroke. Setelah suami saya sakit, dia sangat cemburuan kepada saya. Suatu ketika suami saya pernah mengucapkan kata cerai kepada saya dengan ucapan, ku ceraikan kau dan tak akan kurujuk-rujuk lagi. Sementara kami tetap serumah. Berapa bulan, di pertanyaan saya, sahkah kata cerai yang diucapkan kepada saya sementara dia dalam keadaan sakit? Dan satu lagi, dia punya pensiunan dan sudah diurus anak-anak untuk jatuh ke saya. Berhakkah saya memiliki itu semua? Kalimat cerai merupakan terjemahan dari kata talak atau firaq. Terjemahan seperti itu merupakan terjemahan yang sharih dari kata yang sharih. Kalau dipakaikan untuk melepaskan ikatan pernikahan dan memang dimaksud untuk itu, maka talak jatuh. Tidak ada jadi halangan untuk jatuhnya talak itu sakit atau sedih atau marah, selama timbangan akal orang yang mengatakan itu masih berjalan dan berfungsi dengan benar. Namun, kalau ditanyakan ke pihak penanggung jawab di negara yang mengadministrasikan pernikahan dan perceraian, akan mengatakan cerai itu tidak sah. Karena bagi mereka cerai yang sah itu yang jatuh di pengadilan. Walaupun kadang tidak konsisten, nikah di luar pengadilan sah, bisa diisbatkan. Tapi cerai di luar pengadilan tidak bisa diisbatkan. Kan pemikiran yang tidak berimbang. Seharusnya ketika mempertautkan dua orang dengan kalimat bisa diisbatkan, diakui keabsahannya. Kenapa ketika memutusnya tidak diakui? Toh sama-sama kalimat. Nikahkan pakai kalimat juga. Aku nikahkan. Orang nikah buah tangan, kalau kemudian diurus dan diisbatkan pernikahannya, diakui tidak? Diakui. Selama terpenuhi syarat-syaratnya. Seharusnya cerai juga bisa diisbatkan. Tetapi belum ada ketentuan seperti itu di negeri ini. Sehingga fatwa ulama akan keluar dalam bentuk apa? Sah syar'an, sah secara syarak, tidak sah secara qada. Begitu. Dan sebenarnya keputusan yang tidak tepat sebenarnya hal seperti. Seharusnya antara qada dengan syarak tidak bercanggah. Tetapi ini perkara bukan perkara ringan. Karena dampak dari semua itu nanti adalah hubungan dua jenis yang berbeda. Kalau dinyatakan bahwa itu tidak sah, mereka masih terus juga, maka tentu jatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh agama. Bisa jatuh dalam watak muharram, perzinaan, dan bisa jatuh jadi watak syubhat. Nah, karena itu, karena syariat tidak ada secara sharih menetapkan pencatatan perceraian itu sebagai salah satu dari persyaratan sah, maka ulama tidak akan berani mengatakan, kecuali tentu yang berpihak kepada konsep hukum positif, tentu mereka akan katakan tidak sah. Tapi saya akan mengatakan, kalau terpenuhi syarat-syarat talak itu, mahal, yang ditalak istri dia, bukan istri orang. Nah, kemudian di zaman pernikahan yang sah, kemudian dengan kalimat sharih,
tidak ada kemungkinan kalimat itu dipakaikan untuk maksud lain, maka jelas talak tersebut jatuh dan sah adanya. Terus bagaimana? Berdampak kepada yang lain? Iya, berdampak kepada pergaulan. Tetapi saya tidak tahu berapa kali suami ini menjatuhkan. Kalau perkara tidak akan merujuk lagi, selama itu bukan sumpah, tetapi tekad seperti itu tidak menghalang untuk rujuk. Silakan rujuk. Tetapi kalau tidak rujuk sehingga habisnya masa iddah, kalau masih jatuh talak satu, ada kemungkinan untuk kembali tetapi dengan pernikahan dan mahar yang baru. Dan selanjutnya, kalau tidak berlanjut dalam pernikahan seperti itu berketerusan, apakah halal uang pensiun diterima? Tidak, karena tidak berstatus lagi sebagai istrinya. Jadi dampaknya jelas. Nah, karena itu saya sarankan kepada yang bertanya, selagi masih dalam masa iddah, rujuklah kembali. Apalagi dalam suasana kondisi yang sudah lanjut, satu sama lain sudah sangat saling membutuhkan. Ingat, setelah tua-tua menghabiskan hidup berumah tangga, di sisa-sisa kehidupan itu sebenarnya, kalau sudah habis rasa sayang, rasa hibah mesti ada juga. Jadi karena itu, janganlah mudah untuk mengakhiri pernikahan itu dengan cara seperti demikian. Tetapi tentu, jadikan itu pelajaran untuk saling menjaga. Kenapa? Karena seseorang apabila telah diuji dengan sesuatu keterbatasan, biasa saja tingkat kecemburuannya kadang meningkat. Itu manusiawi itu. Nah, tentu saling menjagalah ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua orang ini dalam ikatan pernikahan di dunia dan dipersatukan oleh Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.